Oke, teman-teman, alhamdulillah di suasana yang cukup cerah ini di hari Sabtu, kita masih ada kesempatan untuk melihat ya, mereview kembali tentang pertumbuhan dari cabai cempluk ya. Ini yang baru berusia 1 hari ya teman-teman, baru kita tanam kemarin lah ya, kurang lebih 2 hari lah kalau dengan sekarang ya. Dilihat-lihat, kita perhatikan satu persatu ya. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Tadi sudah jelaskan, tidak mengalami layu dulu ya. Biasanya itu stres ya. Mungkin ini salah satu adalah faktornya itu fermentasi yang maksimal ya teman-teman ya. Jadi saya himbau kembali kepada teman-teman para petani yang ingin menanam cabai, usahakan fermentasinya semaksimal mungkin ya. Jadi jangan terlalu buru-buru ya, karena insya Allah hasilnya juga akan maksimal ya. Oke ya, ini masih dalam proses penanaman, perlu kesabaran ya teman-teman. Untuk penanaman Kang, bagusnya itu pagi ya, pagi hari ya. Itu tergantung cuaca, Pak. Oh, tergantung cuaca, oke. Cuaca bagusnya sih di sore hari, Pak. Oh gitu. Karena saya biasanya melakukan di sore hari pas musim kemarau atau musim panas. Nah, kenapa saya sekarang melakukan di pagi hari? Karena saya melihat dulu cuaca. Ini kemungkinan nggak bakalan keluar matahari sampai siang juga. Ini kan udah jam berapa? Jam 10 lebih ya, jam 11. Masih mendung ya. Masih mendung. Biasanya kan kalau misalnya ini, Pak, bisa dilihat, Pak ya. Iya. Nah, ini kan biasanya jarak 10 menit 20 menit juga, Pak, ini layu. Oh kalau gitu. Misalnya panas. Nah, ini tapi ini sekarang enggak layu. Enggak ya. Karena di bawahnya udah dingin ya. Ya, udah dingin itu, Pak. Oke ya. Jadi untuk penanaman ya dilihat situasi ya, kondisi ya. Teman-teman semuanya kalau melakukan penanaman itu bagusnya di sore hari ya. Kalau cuacanya sedang panas. Jadi menjelang malam ya, sore. Ya, jadi kalau cuaca mendung seperti ini nggak apa-apa dilakukan di pagi hari juga. Tergantung kesibukannya masing-masing lah. Oke, iya. Informasi lagi nih untuk para petani, untuk biaya Kang yang dikeluarkan nih dalam satu pohon itu minimal berapa nih kira-kira, mungkin sebagai gambaran aja. Kalau menggunakan dari nol tanam sampai panen Pak. Ya, gitu. Jadi begini ya. Kalau petani cabai biasanya dari per satu pohon itu menghabiskan biaya itu dari 0 sampai panen itu kurang lebih 10.000 Pak. 10.000 dari per satu pohon. Dari nol tanam sampai ke nanti berbuah dari bibit, beli bibit, kemudian biaya pengolahan lahan ya, termasuk ya, biaya pengolahan lahan, tapi tidak termasuk sewa nggak? Kalau sewa enggak sewa, enggak. Ini masuknya dari bibit sampai ke panen. Jadi bukan, jadi dalam kondisi kita sudah punya lahan ya. Iya, dalam kondisi kita sudah punya lahan. Jadi nggak termasuk biaya sewa ya. 10.000 itu dari bibit, kemudian pupuk. Maaf aja itu kalau pola kimia, Pak. Oh, kalau kimia itu kurang lebih 10.000. Itu juga kalau nggak ada datang penyakit yang aneh-aneh lagi. Oh gitu. Kemungkinan bisa menambah lagi biaya produksi sampai 12.000, Pak. Oh gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah insya Allah akan diminimalkan, Pak. Dari per satu pohon ini sampai panen itu maksimal 7.000. 7.000 dengan maksimal itu maksimal. Dengan menggunakan pola organik. 7.000. Ya. Kemarin sama saya udah di tes lapangan, Pak. Ya, udah berdasarkan pengalaman. Menghabiskan biaya itu 6.000, Pak. Oh, 6.000 dalam satu pohon. 5.900 kurang lebih lah. Oh, gitu. Kita tukai aja 6.000. 6.000 ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan menggunakan media kompos, ini sangat irit ya. Ya, sangat irit. Inilah jurus petani irit ya, Kang ya. Mohon maaf, bukan maksud
Hemat maksudnya mungkin Pak. Ini adalah salah satu hemat ya. Hemat kita untuk menggunakan pupuk kompos ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud lain-lain. Ya. Ini mah hanya sebagai salah satu Solusi. penghematan, solusi buat Ya. para petani. Ya jangan ragu, silakan menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik ya. Karena tadi berdasarkan informasi pengalaman itu ada hemat satu pohon 6.000 ya. Jadi saya sering curhat Pak sama teman saya. Teman saya juga ada pola kimia ya dia. Ya. Karena kemungkinan udah ketergantungan ya. Nah, dibandingkan dengan pola saya itu bedanya sangat jauh berbeda Pak. Jadi antara 6.000 ke 10.000 itu kan lumayan 4.000 Iya, dari satu pohon. Iya, satu pohon. Kalau kita menanam 1.000 pohon udah berapa Pak? Oke. Udah 4 juta mungkinnya. Iya, hematnya ya. Kemudian ngomong-ngomong, kalau untuk hasil sendiri Kang, dalam satu pohon itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo nih sampai mati ya gitu. Nah, jadi begini Pak, kalau misalnya itu tergantung perawatan lagi Pak. Oh gitu. Jadi begini Pak, kalau misalnya kita menanam cabenya itu nggak sistem stek atau potong pucuk, itu akan kemungkinan akan keluar tunas itu sampai 8-11 cabang Pak. Kalau dari satu cabang bisa mengeluarkan 1 on atau setengah on itu tinggal dikalikan saja Pak. Ya berarti kurang lebih keluar sampai 8 on Pak. 8 on. Dari per satu pohon. Satu pohon. Itu untuk buah pertama. Buah pertama. Nggak bentang lah kalau bahasa Sunda mah nggak bentang gitu Pak. Nah jadi kalau kemungkinan sampai panen itu atau sampai mati itu ya. Kebetulan saya belum dikulkasikan Pak. Ya, kira-kira berapa tahun Pak usia sampai mati itu bisa bertahan dengan menggunakan pupuk kompos ini? Kurang lebih saya maksimal 3 tahun. Oh, alhamdulillah. Maksimal 3 tahun. Jadi bisa nyampe 3 tahun ya usia tanam ya. Karena begini Pak, setelah saya panen, dikasih pupuk lagi atau kasih permula lagi, nah nanti daun tua-tuanya itu di pruning atau dibuang. Oh gitu. Karena itu juga akan memakan nutrisi bakteri-bakteri yang akan menyerap dari akar memasuk ke daun atau pucuk baru gitu Pak. Pak. Gitu. Jadi masih ada pemeliharaan tahap selanjutnya ya. Ini kita insya Allah bisa bertahan sampai 3 tahun ya. Berarti kalau sampai 3 tahun mungkin kalau satu kali panen 1 on bisa nyampe 10 kilo ya. Iya, bisa. Kurang lebihnya ya. Kurang lebih 10 satu kilo. Pohon ya. Yang penting pH tetap terjaga. Yang penting kita tahu nutrisi atau makanan untuk tanaman tersebut Pak. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, mohon matematikanya, kalau kita modal cuma 6.000 berarti sudah tergantikan oleh 1 kilo ya. Apalagi kalau 1 kilonya mencapai 50.000 ya. Rata-rata taruhlah ambil sekilo 30.000 aja udah kembali modal ya Kang ya. Dalam 1 kali panen istilahnya gitu. Oke. Itulah mungkin salah satu motivasi para petani ya, lebih bersemangat lagi untuk bertani cabai dengan modal tadi sekitar 6.000 bisa kembali dalam 1 kali panen ya teman-teman. Oke ya. Ini alhamdulillah areanya ya, area terbuka. Awalnya itu sawah tak ada hujan ya. Daripada contoh nih yang nggak diurus ya, daripada mubah nggak digarap, lebih baik kita lakukan proses penanaman untuk penanaman cabai ya, alhamdulillah ini ya, hasilnya ini. Oke, ini juga pertumbuhan cabai ya dengan menggunakan media karung ya teman-teman. Jadi apapun medianya ya alhamdulillah bisa tumbuh dengan maksimal ya. Oke ya. Ini bawang daunnya cukup bagus ya teman-teman. Ya, walaupun dengan menggunakan media karung, alhamdulillah pertumbuhan cabainya cukup bagus ya teman-teman. Tetap kita menggunakan formula dari BioF.